Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada juri dan panitia PPIPM Cup yang telah mengadakan lomba esai ilmiah. Saya Elisa Ramadhani dengan NIM 212340003 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Dan rekan saya Diana Florentina Naibaho dengan NIM 220180017 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Di sini, izinkan kami mempresentasikan hasil inovasi kami dalam esai yang berjudul Pemanfaatan Teknik Pomodoro dalam upaya meningkatkan pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Baik, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi esai kami, yaitu pengertian pembelajaran, strategi, faktor penyebab, serta solusi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum dan dapat membawa informasi dan pengetahuan, serta memiliki strategi tertentu dalam melakukan proses tersebut. Strategi pembelajaran merupakan pengidentifikasian dan penetapan langkah-langkah atau step yang relevan yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran untuk menghasilkan pendidikan yang baik. Strategi pembelajaran yang tepat akan membina peserta didik atau mahasiswa untuk berpikir mandiri, kreatif, dan sekaligus adaptif terhadap berbagai situasi yang terjadi dan yang mungkin terjadi. Karena penetapan strategi yang tidak tepat akan berakibat fatal, sebab akan terjadi kontraproduktif dan berlawanan dengan apa yang ingin dicapai. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam arti, pembelajaran merupakan proses belajar yang diciptakan guru dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik sehingga kemampuan berpikir yang meningkat. Tidak hanya itu, proses belajar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Namun, pada zaman sekarang ini, terkhusus di Indonesia, bisa dikatakan sedang berada pada suatu masalah di mana cukup banyak mahasiswa-mahasiswi yang belum dapat menerapkan strategi belajar yang baik sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas dan kualitas dalam belajar. Universitas Negeri Padang merupakan salah satu universitas yang berada di Provinsi Sumatera Barat, yang mana mayoritasnya yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Namun, dilihat dari segi pembelajaran mahasiswa-mahasiswi universitas tersebut masih kurang efektif dan produktif, sehingga terjadi penurunan. Dengan permasalahan tersebut, dibutuhkannya teknik belajar yang dapat mendorong mahasiswa-mahasiswi tersebut untuk dapat belajar dengan produktif, yaitu dengan menggunakan teknik Pomodoro. Menanggapi permasalahan di atas, penulis membuat sebuah inovasi dalam meningkatkan kualitas belajar mahasiswa-mahasiswi, yaitu pemanfaatan teknik Pomodoro dalam upaya meningkatkan pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Teknik Pomodoro adalah teknik belajar yang memanfaatkan efisiensi waktu. Pada teknik pembelajaran ini, pelajar atau mahasiswa dituntut untuk memanfaatkan keadaan fokus belajarnya semaksimal mungkin sesuai dengan waktu yang ditentukan. Teknik Pomodoro ditemukan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980. Pomodoro adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Italia yang artinya tomat. Ketika menduduki bangku perkuliahan, Francesco mengalami sulit fokus dalam belajar, hingga ia memiliki sebuah ide dengan mengkombinasikan waktu belajar dan juga waktu istirahatnya. Francesco memanfaatkan waktu 25 menit untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat. Metode belajar ini ia lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, hingga akhirnya Francesco menyadari bahwa metode ini mampu membuatnya fokus dalam belajar. Dalam jurnal Pauci et al. 2020 dijelaskan terdapat 6 langkah belajar dalam teknik Pomodoro. Yang pertama adalah menentukan tugas pekerjaan yang ingin diselesaikan. Yang kedua, menyetel alarm dengan rentang waktu 25 menit. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan
ditentukan. Yang keempat, berhenti mengerjakan ketika alarm berbunyi. Yang kelima, apabila tugas atau pekerjaan belum selesai dikerjakan dalam waktu 25 menit, maka beristirahat sebentar selama 5 menit dan ulangi kembali mengerjakan tugas selama 25 menit. Yang keenam, atau langkah yang terakhir adalah jika belum selesai mengerjakan tugas, maka ulangi kembali sampai semua tugas selesai. Dengan catatan, setiap 4 kali 25 menit, pelajar disarankan untuk mengambil waktu istirahat yang lebih lama. Penerapan teknik belajar dengan teknik Pomodoro sangatlah sederhana. Dalam teknik ini dikenal sebuah istilah yaitu jendela kerja, di mana waktu belajar dibagi secara interval yaitu 25 menit untuk belajar dan 3-5 menit untuk istirahat. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya rasa bosan dan mencegah pelajar atau mahasiswa melakukan pekerjaan lain yang tidak penting apabila diberikan waktu istirahat yang cukup lama. Teknik Pomodoro merupakan salah satu metode belajar yang efektif. Menurut Stefan Noterbeek yang merupakan seorang peneliti lulusan Royal Institute of Technology, menyatakan bahwa teknik Pomodoro banyak diterapkan masyarakat karena konsep jendela kerja sangat efektif menghindari distraksi. Juga, menurut Krishna 2020, keuntungan dalam menggunakan teknik Pomodoro dapat melatih otak fokus terhadap hal-hal yang sedang dikerjakan, sehingga otak terbiasa terlatih fokus pada suatu hal. Maka dalam mengerjakan apapun dapat dilakukan dengan sempurna dan cepat tanpa terdistraksi. Juga pengguna terbiasa melakukan manajemen waktu yang tepat. Kemampuan manajemen waktu ini akan membuat pengguna terbiasa melakukan segala sesuatu berdasarkan skala prioritasnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa belajar dengan metode yang baik dan tepat dapat menghasilkan kegiatan belajar yang lebih terarah dan maksimal. Dengan metode belajar yang tepat dapat membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Salah satu metode belajar yang tepat adalah belajar dengan teknik Pomodoro. Teknik belajar ini merupakan salah satu teknik belajar cerdas, di mana pada teknik ini terdapat pengkombinasian antara waktu belajar dan waktu istirahat. Belajar dengan menerapkan teknik Pomodoro akan memberikan banyak manfaat bagi para pelajar. Di antaranya adalah mampu melatih fokus belajar dalam melakukan sesuatu, terbiasa berpikir cepat, dan salah satu manfaat yang paling penting adalah terjaganya kondisi psikologis pelajar atau mahasiswa. Karena dalam metode ini terdapat waktu istirahat di sela-sela waktu belajar atau bekerja. Hal ini mampu mencegah terjadinya stres terhadap mahasiswa atau pelajar. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.